Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pernahkah kalian melihat tanaman kunyit? Pernahkah kalian melihat nasi kuning? Kenapa nasinya berwarna kuning? Pernahkah kalian melihat warna-warni makanan di sekitar kalian? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai zat aditif dalam bahan makanan. Apa sih zat aditif ini? Zat aditif ini adalah zat yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Ya, jadi makanannya bisa berwarna, bisa tambah sedap, aromanya tambah harum. Nah, fungsi zat aditif makanan diantaranya satu, untuk memperbaiki tampilan, untuk meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, dan mengawetkan makanan supaya tidak cepat busuk. Nah, bahan tambahan pangan atau bahan yang ditambahkan dalam makanan, ini diatur oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004. Dengan kata lain, pemakaian zat aditif di Indonesia ini diatur oleh Departemen Kesehatan. Pengawasannya dilakukan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM. Ya. Nah, biasanya tertera di label-label makanan. Tujuan pemberian zat aditif ini untuk mempertahankan nilai gizi makanan, membuat makanan lebih menarik, menjaga mutu dan kestabilan makanan, membuat makanan lebih tahan lama. Berdasarkan asalnya, zat aditif ada dua. Ada zat aditif alami, ini berasal dari sumber alami, dan ada zat aditif sintetik, berasal dari bahan-bahan kimia atau buatan pabrik. Sedangkan berdasarkan fungsinya, zat aditif ini diantaranya sebagai pewarna, sebagai pemanis, sebagai pengawet, dan sebagai penyedap rasa. Zat aditif sebagai pewarna alami, contohnya wortel ya. Nah, wortel ini memberikan warna oranye pada makanan, baik dimakan langsung dan diminum perasan airnya karena mengandung provitamin A, yaitu beta karoten. Ini yang memberi warna oranye pada bahan makanan. Kemudian kunyit ya, kunyit ini memberikan warna kuning agak gelap pada makanan. Digunakan pada pembuatan nasi kuning atau ditambahkan pada pengolahan ayam atau itik untuk menghilangkan bau amis dan menambah rasa yang khas. Kemudian yang ketiga, daun suji ya. Daun suji ini memberi warna hijau pada bahan makanan. Bisa dipakai juga sebagai pewarna makanan dan minuman. Zat aditif pemanis alami ya. Nah, diantaranya ada gula pasir atau gula tebu, ini dibuat dari tebu, fungsinya sebagai pemanis dan pengawet. Kemudian ada gula aren, dihasilkan dari getah bunga aren, lebih manis daripada gula Jawa, sering digunakan dalam pembuatan jenang dan dodol. Gula kelapa ya, dihasilkan dari buah kelapa sebagai pemanis minuman seperti dawet, es kelapa muda, sirup. Kemudian madu ini mengandung zat gizi alami, selain sebagai pemanis juga menambah kandungan gizi pada makanan. Nah, berikutnya zat aditif sebagai pengawet alami, contohnya garam dapur ya. Garam dapur ini biasanya dipakai untuk pengawetan ikan asin. Kemudian bawang putih,
Nah, apabila bawang putih diiris, ini akan mengeluarkan alisin, zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian asam cuka, nah ini memiliki sifat asam yang mampu membunuh bakteri. Larutan asam asetat ya, 4% dalam air ini sering digunakan sebagai pengawet buah atau sayuran. Zat aditif sebagai penyedap alami ya. Nah, ada garam dapur ya. Nah, garam dapur ini rasa asinnya berasal dari NaCl, diperoleh dari penguapan air laut. Nah, masih mengandung garam magnesium dan kalsium. Biasanya ditambahkan nutrisi tambahan iodin ya. Iodium baik untuk mengurangi risiko penyakit gondok. Kemudian sebagai penyedap lagi diantaranya bawang putih. Nah, ini mengandung alisin, sulfur, dan iodin yang tinggi. Ada juga cabai merah, penyedap dan perangsang selera makan. Selain itu mengandung vitamin C dan A lebih banyak dibanding dengan cabai hijau. Nah, kemudian zat aditif sebagai pemberi aroma alami. Nah, contohnya ada daun jeruk. Nah, daun jeruk ini aromanya khas, segar, dapat menghilangkan bau amis pada ikan. Ada vanili, aromanya ini harum, digunakan dalam pembuatan roti dan kolak. Ada serai, menambah aroma pada minuman penghangat tubuh, menambah aroma segar pada makanan yang bersantan. Ada daun pandan, ditambahkan pada nasi supaya harum dan tidak cepat basi. Bisa juga digunakan dalam pembuatan kue, bubur, es. Nah, jika tadi zat aditif alami, nah sekarang zat aditif sintetis atau buatan sebagai pewarna. Nah, contohnya ini ada rodamin B, nah ini warna merah, metanil yellow warna kuning, amaran warna merah ya. Sebagai pemanis ya, sebagai pemanis, nah ini bisa menggunakan sakarin, aspartam, siklamat. Nah, biasanya digunakan pada pembuatan sirup, sari buah, minuman ringan, dan berbagai kue. Sebagai pengawet ya, supaya tahan lama, nah, contohnya natrium benzoat, asam benzoat, terdapat pada minuman ringan, kecap. Kemudian natrium nitrit, nah, terdapat pada produk daging dan ikan. Sebagai pengawet, nah ini juga ada seperti formalin sebagai pengawet mie, boraks pengawet bakso, nah, tapi ini dilarang penggunaannya. Kemudian sebagai penyedap, nah, itu ada MSG, monosodium glutamat ya. Kemudian sebagai penambah aroma, ini untuk memberikan aroma buah-buahan pada makanan. Contohnya etil butirat ya, rasa buah nanas, oktil asetat rasa buah jeruk, propil asetat rasa buah pir. Nah, batas penggunaan zat aditif ini perlu diketahui oleh masyarakat ya, karena batas ini supaya pemakaiannya tidak menimbulkan risiko bila dikonsumsi oleh manusia.